Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Provinsi Jawa Timur. Nah, di sini kita akan mempelajari apa saja keberagaman budaya yang ada di Provinsi Jawa Timur. Pasti tidak asing tuh kan dengan bentuk rumah seperti gambar di atas. Nah, juga dengan pakaian adat yang ada di gambar. Langsung saja kita belajar apa saja sih keberagaman budaya yang ada di Provinsi Jawa Timur. Pasti menarik. Yang pertama kita belajar rumah adat. Nah, rumah adat Provinsi Jawa Timur ini namanya Joglo. Nah, rumah adat Joglo ini terdiri dari tiga bangunan utama, yaitu omah, pendopo, dan peringgitan. Peringgitan yang ditembus dengan sebuah pintu gerbang baik secara fisik maupun perlambang, menghubungkan ruang dalam pribadi keluarga dengan lingkungan sosial yang lebih luas. Pendopo adalah sebuah bangunan terbuka yang terletak di bagian depan gugus rumah. Bagian ini merupakan daerah umum dari rumah tangga, tempat untuk berbagai pertemuan sosial dan pagelaran upacara. Oma adalah satuan adat Jawa yang paling dasar, yaitu inti. Nah, daerah luar terdiri dari atas emperan luar yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan umum. Di sini biasanya juga disediakan amben bambu. Kalau sekarang namanya kasur, yang digunakan untuk berbaring atau tidur pada siang hari. Sebuah pintu di dinding depan menghubungkan emperan ini dengan daerah dalam. Bagian belakang rumah terdiri atas tiga ruang tertutup yang disebut sentong. Sentong ini merupakan tempat penyimpanan beras dan hasil pertanian lainnya. Sementara peralatan bertani disimpan di sisi timur. Sentong kalau zaman sekarang namanya gudang, teman-teman. Nah, bagian dapur terletak di luar omah dan secara khas merupakan bangunan bebas yang terletak di dekat sumur. Jadi, di rumah Joglo ini, bagian dapur dan sumurnya itu terletak di luar rumah, di belakang tepatnya. Jadi, rumah itu khusus untuk tinggal, tidur, terus untuk berbicara antar keluarga. Nah, untuk proses memasak dan mandinya berada di luar rumah. Selanjutnya, pakaian adat yang berasal dari Provinsi Jawa Timur, lebih tepatnya dari Pulau Madura atau suku Madura. Nah, baju yang seperti gambar itu berasal dari Pulau Madura. Pasangan pakaian atas dan bawah serta kelengkapannya sangat sederhana. Nah, karena kesederhanaan tersebut, baju ini menjadi unik dan mudah dikenali. Baju ini seringkali digunakan dalam kegiatan sehari-hari hingga acara resmi seperti wisuda, upacara adat, peringatan hari besar, dan Dirgahayu Republik Indonesia. Untuk pria, pakaian ini terdiri dari kaos warna merah cerah yang mencolok dan celana hitam longgar. Ukurannya serba besar dan memang didesain tidak untuk baju yang agak ketat, jadi lebih longgar dan mudah untuk bergerak. Untuk pria berwarna lore-lore merah putih. Nah, untuk wanita berwarna cerah mencolok. Mencolok dan kontrasnya warna merah putih ini untuk menggambarkan karakter orang Madura yang tegas, keras, tidak kenal ragu, berani, dan terbuka dalam menyampaikan pemikirannya kepada orang lain. Sementara untuk wanita berwarna cerah dan mencolok. Warna yang sering dipilih adalah merah, hijau, atau biru dengan ukuran yang ketat di badan. Jadi berbeda dengan pria, kalau pria itu lebih pakainya lebih longgar, kalau wanita lebih ketat. Namun demikian, adanya perkembangan zaman saat ini banyak sekali modifikasi pada baju kebaya wanita ini. Terlebih banyaknya muslimah yang memilih untuk menutup bagian tubuh membuat kebaya wanita ini tidak menggunakan kain yang tembus pandang dan tidak ketat lagi. Selanjutnya yaitu senjata tradisional. Senjata tradisional yang pertama yaitu celurit. Celurit memiliki bilah yang melengkung dan mata pisau di sisi bagian dalam. Bahan yang digunakan untuk membuat celurit adalah besi-besi premium sebagai bilahnya, kayu-kayuan sebagai pegangan, dan kulit kerbau sebagai sarung dari pegangan. Supaya celurit memiliki kekuatan sakral, perajin celurit biasanya akan berpuasa pada bulan Maulid setiap tahunnya. Konon, jika ada yang mengganggu,
Selama proses pembuatan sulit berlangsung, maka orang tersebut akan mendapatkan sial. Senjata yang kedua yaitu caluk. Caluk mempunyai bentuk mirip seperti golok, namun memiliki lengkung di bagian ujung. Sementara di bagian tengah terdapat kapak yang juga berfungsi sebagai pegangan. Caluk umumnya digunakan untuk berkebun atau membuat kerajinan seperti memotong kayu, bambu, hingga untuk membuat kerajinan dari anyaman bambu. Selain untuk membelah, caluk juga bisa digunakan untuk memotong batang keras menggunakan bagian tengahnya atau kapak. Selanjutnya yaitu buding. Senjata tradisional Jawa Timur yang masih bertahan sampai sekarang yaitu buding. Senjata tradisional ini berasal dari suku Using Banyuwangi, wilayah di bagian timur Jatim. Buding yakni senjata berbentuk pisau besar yang mirip seperti golok dengan sarung yang terbuat dari kayu. Selain untuk melindungi diri, jenis senjata ini biasa digunakan masyarakat untuk berkebun. Bahkan karena bentuknya yang besar dan kokoh, senjata ini kerap kali digunakan untuk memotong kayu ataupun pohon. Setelah senjata, kita belajar tari tradisional yang berasal dari Jawa Timur. Yang pertama yaitu tari reog Ponorogo. Tari ini berasal dari Jawa Timur dengan menggunakan properti kepala singa dengan rangkaian bulu merak. Perlu diketahui bahwa ternyata berat topeng kepala singa ini mencapai 80 kilo loh, dan hanya bisa dikendalikan oleh mulut penari. Makna dari tari reog Ponorogo ini juga beragam. Ada yang percaya bahwa ini adalah kisah perperangan Raden Katong dengan Ki Ageng Kutu. Namun ada juga yang percaya bahwa tarian ini bercerita tentang legenda Singo Barong. Selanjutnya yaitu tari gandrung. Tari gandrung berasal dari Banyuwangi yang merupakan bentuk kebudayaan suku Osing dengan iringan lagu, perpaduan Jawa dan Bali yang kental. Tari gandrung dibawakan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setelah panen. Tari ini dibawakan dengan properti kipas yang terbuat dari kayu cendana. Yang ketiga itu tari topeng Malangan. Tari topeng Malangan adalah kesenian tradisional yang berasal dari kota Malang. Tari topeng mengandung unsur kekayaan dinamis dari etnik Jawa, Madura, dan Bali. Tari topeng Malangan ini memiliki makna sebagai lambang sifat manusia. Misalkan seperti topeng yang menggambarkan situasi menangis, tertawa, sedih, malu, dan lain sebagainya. Topeng Malangan memiliki ciri khas yang terletak pada pemaknaan hidung, mata, bibir, warna, dan ukiran pada dari sebuah topeng. Materi selanjutnya yaitu alat musik daerah. Alat musik daerah dari Jawa Timur yang pertama yaitu ketipung. Ketipung adalah alat musik tradisional Jawa Timur yang berbentuk menyerupai gendang, tetapi ukurannya lebih kecil. Ketipung dibuat dari kayu yang dibutut, kemudian diberi lubang di tengahnya berukuran 20 cm hingga 40 cm. Bunyi yang dihasilkan biasanya musik roncong, dangdut, dan Melayu. Yang kedua yaitu tongtong. Tongtong adalah alat musik khas daerah Madura yang terbuat dari bambu atau kayu. Tongtong juga biasa disebut sebagai kentongan. Awalnya kentongan ini hanya memiliki 3 buah nada, yaitu nada tinggi, nada sedang, dan tengah. Kemudian seiring berjalannya perkembangan zaman, kentongan memiliki nada yang divariasikan dan lebih banyak dari sebelumnya. Bahkan alat musik ini dimainkan secara bersama-sama dengan alat musik lainnya namun tetap mendominasi. Yang ketiga itu saronen. Saronen adalah trompet tapi untuk digunakan kesenian reog. Instrumen musik ini terbuat dari kayu jati dan tempurung kelapa. Tempat meniup saronen terbuat dari daun aren yang memiliki panjang sekitar 40 cm. Saronen berasal dari daerah Madura yang pada umumnya digunakan dalam sebuah grup yang terdiri dari berbagai instrumen musik tradisional seperti ketuk, kenong, dan gong. Saronen memiliki suara yang sangat khas yaitu suara yang nyaring dan meliuk-liuk. Bagian yang ditunggu-tunggu yaitu makanan khas. Makanan khas dari Jawa Timur yang pertama yaitu rujak cingur.
Rujak cingur ini berasal dari Surabaya. Sesuai dengan namanya, makanan ini berisi cingur atau irisan mulut sapi yang telah direbus hingga empuk. Selain cingur, rujak dari Surabaya ini terdiri dari irisan buah-buahan seperti ketimun, bengkoang, mangga muda, nanas, kedondong, dan juga sayuran seperti kecambah, kangkung, dan kacang panjang. Semuanya dijadikan satu, lalu disiram dengan bumbu yang terbuat dari kacang tanah, cabai, dan gula merah. Yang kedua yaitu soto Lamongan. Soto Lamongan adalah soto ayam yang berasal dari Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, yang saat ini telah menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Soto Lamongan dikenal sebagai salah satu soto paling gurih lantaran memiliki ciri khas taburan koya yang tidak dimiliki oleh soto lainnya. Yang terakhir yaitu lontong kupang. Lontong kupang ini berasal dari Sidoarjo. Lontong kupang terbuat dari kupang putih atau kerang putih yang dipadukan dengan lontong. Sehingga disebutlah lontong kupang yang disiram dengan kuah yang rasanya sangat enak. Nah, sudah selesai jalan-jalan kita di Provinsi Jawa Timur. Bagaimana? Menarik bukan Provinsi Jawa Timur? Tidak kalah dengan provinsi-provinsi lainnya. Nah, sebagai masyarakat Indonesia, kita harus menghargai seluruh keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya, ayo kita belajar keberagaman budaya yang lainnya. Jangan capek-capek untuk belajar ya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.